satu pernyataan baru-baru ini muncul dari seorang profesor yang mengatakan bahwa agama adalah musuh bagi negara. Ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Itu paham daripada komunis. Kenapa saya katakan itu paham daripada komunis? Karena salah satu paham komunis itu adalah, ideologinya adalah, komunis itu, mereka tidak mau menerima agama. Tak mau menerima agama. Bahkan mayoriti mereka berpahamkan ateis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Allah berkahi kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan dan selalu mendoakan kita untuk menjadi orang tua yang baik dan diberkahi oleh Allah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, maka Allah murahkan rezekinya, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Dan Allah jadikan orang-orang yang selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mau sedikit mengkaji ulang tentang rasa sakit yang dulu mungkin sampai hari ini belum hilang. Judulnya adalah apa semalam judul Pak Ketua? Mewaspadai munculnya gerakan PKI gaya baru untuk generasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Buya Hamka dalam satu waktu pernah ditanya tentang permasalahan PKI. Kata Buya Hamka, masalah PKI ini itu bukan masalah yang tidak serius, tapi adalah masalah yang memang harus diseriusi. Kata Buya Hamka begini, yang diserang daripada komunis itu adalah semua hal, termasuk masalah agama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita mengkaji komunis, itu ada kaitannya dengan serangan mereka terhadap agama. Banyak hal yang terjadi yang dilakukan oleh mereka terhadap dimanapun mereka mengembangkan paham komunis. Maka dalam satu
momen itu disebut dengan komunisme, paham komunis. Yang ideologi daripada komunis ini itu pada hakikatnya lebih banyak mengarah kepada ateis. Seorang pakar bernama Karl Marx itu adalah bagian dan pelopor daripada paham komunis. Itu termasuk. Sehingga ketika paham komunis ini menjadi raja, maka semua itu akan mereka tinggalkan termasuk agama. Dan ini berbahaya, pemahaman komunis ini berbahaya. Sehingga kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai' wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithla athimin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Kata Nabi, di akhir zaman itu kelak akan bermuncul kelompok-kelompok, yang kelompok-kelompok tersebut ada yang mengajak kepada kebaikan, huda, petunjuk, tapi ada juga yang mengajak kepada kesesatan. Nah, ilal huda da'a ilal huda, dia mengajak kepada kesesatan. Di dalam dunia perang pemikiran itu banyak hal yang terjadi. Yang lebih tepatnya kata Syekh Hasim Al-As'ari tentang isme. Bermunculan isme-isme. Dulu dibahas, kita sudah bahas banyak ini. Nah, subuh hari ini kita bahas komunisme. Kalimat akhirnya tetap dengan isme. Komunisme. Mengapa komunisme ini begitu sangat ditakuti? Karena bagi kita itu sejarah kelam. Bagi kita itu sejarah kelam. Di dalam permasalahan itu bukan hanya sekedar permasalahan agama, tapi ada pengkhianatan, pemberontakan. Jadi banyak pemberontakan, pengkhianatan, pembunuhan, ketidakmanusiaan itu terangkum dalam sini. Dan ini yang menjadi persoalan. Dan ketika mereka menjadi atau mengambil alih atau menjadi raja dalam konteks ini, itu menjadi masalah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, buku resmi dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1994, berlambangkan Garuda. Di situ mereka tuliskan Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ini buku resmi Bapak Ibu. Dan buku inilah yang kemudian menjadi rujukan oleh negara Republik Indonesia untuk mengatakan bahwa PKI itu pemberontak, pengkhianat, dan harus dibasmi. Dan kita harus was-was, harus mewaspadahi gerakan-gerakan partai komunis itu. Tidak bisa diajak main-main, Pak. Ketika Gatot Nurmantio mengatakan akan bermunculan PKI gaya baru, Partai Komunis Indonesia gaya baru. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau kita merujuk kepada pemahaman yang disampaikan oleh beliau, setidaknya menyerupai. Ada orang-orang yang kemudian di balik itu juga mendukung keberadaan PKI. Bukan tidak mendukung, mendukung. Nah, ini muskilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masalah bagi kita. Dan PKI ini punya latar yang sangat tidak bisa kita terima secara nalar kemanusiaan. Kenapa kok saya termasuk orang yang ikut merasakan itu? Begini, kami sekolah di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Dan pondok ini bernama Darussalam Gontor. Pondok Gontor itu pada masa PKI itu salah satu pondok yang pimpinannya atau kiainya ikut ingin dibunuh. Dan salah satu saksi yang masih hidup ketika itu adalah Kiai Haji, pimpinan kami, pendiri kami. Itu ikut dipukul, ditempeleng, bahkan itu taruhan nyawa. Karena yang ingin dibunuh ketika itu pimpinan. Habis tuh pondok tuh dibasmi mereka, dihancurkan oleh mereka.
Ada yang datang pertolongan. Sehingga ketika pertolongan itu datang, PKI ini kabur tunggang langgang. Dan ini kejadian Madiun yang tidak pernah bisa ditutupi. Dan itu kejadian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bengis daripada PKI itu harus kita selalu ingat. Salah satu daerah di Indonesia ini itu masih banyak Bapak Ibu tempat-tempat itu yang memang mereka cicit-cicit daripada PKI. Dulu saya pernah mengisi kajian di salah satu tempat di Jawa. Saya tak sebutkan, ini sedikit cukup beresiko. Salah satu tempat di Jawa itu saya pernah ngisi Bapak Ibu. Dan ternyata saya mengisi di lingkungan cicit-cicitnya PKI. Selesai kajian, apa kata orang itu? Ini kampung PKI. Masjid yang Anda isi ini adalah masjidnya cicit PKI. Oh, jadi agak aman sedikit. Bukan aman, tak boleh lagi ngisi di situ. Kenapa tak boleh lagi ngisi di situ? Karena kalau membahas tentang PKI, bahkan sebelum itu sudah dikatakan jangan bahas PKI di sini. Karena ternyata memang itu basis daripada PKI. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beresiko. Sampai hari ini itu masih beresiko. Kalau kita membahas tentang PKI di situ. Karena ketidakterimaan mereka terhadap permasalahan PKI. Bahkan mereka ingin mengatakan itu dulu tidak sama seperti sekarang. Dan hari ini terjadi. Dulu sempat mau dihilangkan itu. G30S aja. Tidak perlu pakai PKI. Atau G30S itu saja. Kenapa? Ada alasan, ada. Agar kita tidak mengulang kembali, tidak mengingat kembali kejadian-kejadian itu. Tanggal 30 September. Kapan Bapak Ibu? Besok Senin. Hari tanggal 29. Besok Senin tanggal 30. Kemarin saya dapat rilis dari kawan-kawan mulai akan ada penayangan kembali untuk G30 SPKI. Dari beberapa media keluar yang ingin menayangkan tanggal-tanggalnya, waktunya sudah ada. Dan kalau bisa, setiap sekolah harus memperingati itu. Kalau bisa. Dan kalau bisa masjid memfasilitasi untuk nonton bareng tentang G30 SPKI, tapi kemudian dibuat seperti bedah film G30 SPKI. Yang ingin kita lihat adalah bagaimana pengkhianatan yang terjadi, yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan itu tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Hanya saja itu sebagian lagi dilakukan oleh umat muslim, sebagian lagi non-muslim. Ketika Buya Hamka ditanya, apakah mereka itu pengkhianat-pengkhianat? Tapi mengapa? Paham ideologi daripada komunisme itu kan ateis. Tapi mengapa masih ada orang-orang yang berada di dalam partai komunis itu sholat? Kata Buya Hamka, kalau dia orang dari komunis atau partai komunis masih sholat, berarti dia pura-pura sholat. Atau yang kedua, dia tidak serius, belum sempurna masuk partai komunis. Tapi kemudian kalau dia betul-betul Islam, maka dia pura-pura Islam. Atau memang tidak sempurna keislaman dia, kata Buya Hamka. Bayangkan Bapak Ibu, Buya Hamka itu mengatakan hal demikian bukan tanpa dasar. Dan ini sebenarnya kalimat yang bisa dijadikan patokan bagi kita. Seorang muslim yang kemudian berkhianat, memberontak, keluar daripada jalur syariat, mereka tidak menjalankan syariat agama, dan itu bagian daripada pemberontak dan pengkhianat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kerusakan, pengkhianatan, kemudian pembunuhan, pemberontakan, kerusakan di muka bumi, itu pada hakikatnya mereka sedang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Sedang berkhianat bagi seorang muslim. Tapi bagi manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim, mereka sedang berkhianat kepada sang pencipta mereka. Ini konteks Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi apa?
kerusakan itu memang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, jangan kalian melakukan kehancuran, kerusakan, kata Allah. Dan kerusakan itu terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat kasus Singapura. Kasus Singapura. Itu hilang. Orang Melayu hilang. Budak Melayu hilang. Bahkan tak punya tempat. Baru-baru ini saja, presidennya itu berasal dari orang asli pribumi. Dan konon katanya lahirnya di Indonesia. Bahkan orang Indonesia. Kenapa demikian? Karena sebelum itu Bapak Ibu, sebelum itu, Bapak Ibu boleh lihat ke negara Singapura itu, mohon maaf, siapa yang isinya di situ? Bapak Ibu boleh lihat siapa isinya? Cina. Dan apa paham mereka yang mereka bangun di situ? Komunis. Dan apa yang terjadi oleh mereka? Apa yang mereka lakukan? Hilang identitas satu negara, hilang. Dan kita tak bisa melihat anak Melayu punya rumah di sana, tak bisa. Dan itu yang akan mereka lakukan kepada kita. Itu yang akan mereka lakukan kepada kita. Komunisme ketika mereka sudah memegang segalanya, itu semua lini mereka masuk. Maka kata Buya Hamka juga, kalau saya tak salah itu Buya Hamka yang mengatakan, mereka pandai, bukan, Profesor Dr. Said mengatakan, mereka pandai bersembunyi di balik kekuasaan. Mereka pandai bersembunyi di balik kekuasaan. Maka ini pernah hangat beberapa tahun yang lalu terjadi di negara Republik Indonesia. Terjadi beberapa tahun yang lalu mereka bersembunyi di balik kekuasaan sampai-sampai mereka mengatakan untuk menghilangkan memori yang tertanam di dalam benak kita, memori kita untuk mereka hilangkan dengan cara menghilangkan film G30 SPKI. Atau setidaknya dikurangi dulu G30S. Besok tak ada lagi film G30 SPKI. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu cara mereka untuk menghilang. Sehingga dimunculkan paham-paham, dimunculkan bahasa-bahasa yang memang mengatakan itu sudah dahulu. Hari ini kita mulai lembaran baru. Dan mereka berhak mendapatkan tempat. Dalam buku ini Bapak Ibu, dikatakan bahkan tidak harus, jangan sampai mereka diberikan sedikit ruang. Bahkan dalam buku ini, jangan sampai mereka diberikan sedikit pun ruang untuk gerak. Jadi mereka sedikit ruang gerak saja mereka diberikan. Sama seperti Yahudi. Jangan coba-coba kasih ruang kepada Yahudi. Sama. Yahudi kalau dikasih ruang sedikit saja, habis. Makanya 12 juta bisa menghancurkan ribuan manusia, jutaan manusia. Hanya karena 12 juta saja. Komunis begitu. Hanya sedikit. Bahkan di negara kita ini, jumlah mereka berapa? PKI itu jumlahnya berapa? PKI. Pertama sekali, mereka datang ke sini, itu jumlahnya sedikit. Bahkan tak sampai tak lebih dari 5 orang. Bayangkan tak lebih dari 5 orang bisa menguasai segalanya. Bahkan mohon maaf ketika itu, penguasa pun tak sadar kalau mereka itu bagian daripada PKI. Ketika itu. Sadis apa tak sadis itu? Oh, itu belum sadis, Ustaz. Betul, memang belum sadis. Karena mereka belum melakukan misi mereka. Yang mereka lakukan adalah cuci otak dulu. Cuci otak dulu. Kapan mereka lakukan cuci otak itu? Sedikit demi sedikit. Satu-satu mereka ambil. Mereka buat misi-misi pemberontakan dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pada akhirnya pembunuhan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dibunuh bukan masalah jenderalnya, tapi yang dibunuh umat muslimnya, yang dibunuh manusianya. Mereka tak pandang bulu, mau keluargakah, mau muslimkah, mau siapapun mereka yang memberontak terhadap paham komunis atau partai mereka atau kelompok mereka bunuh. Bayangkan Bapak Ibu. Dan itu bukan hal yang main-main. Kenapa? Karena sasaran mereka adalah ketika itu agama. Ada satu pernyataan baru-baru ini muncul dari seorang profesor yang mengatakan bahwa agama adalah musuh
bagi negara. Itu paham daripada komunis. Kenapa saya katakan itu paham daripada komunis? Karena salah satu paham komunis itu adalah, ideologinya adalah, komunis itu, mereka tidak mau menerima agama. Tak mau menerima agama. Bahkan mayoriti mereka berpahamkan ateis. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Masih teriang-iang rasa sakit dalam hati kita? Karena kami juga merasakan sakit itu karena pondok kami Bapak Ibu. Cerita tentang pondok kami. Dan mereka sangat bengis terhadap itu. Tidak pandang bulu. Siapapun mereka akan bunuh. Yang memberontak terhadap paham mereka akan mereka bunuh. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita coba berbicara tentang sejarah daripada PKI itu sendiri. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Masuk ke dalam Indonesia ini Bapak Ibu, itu pada tahun periode sebelum 1945. Pasca Indische Sosial Demokratif, ini mesti Bapak Ibu tahu, yang berasal embrio yang berasal dari Partai Komunis di Indonesia, ada namanya Indische Sosial Demokratik Vereniging. Dulu satu kelompok lembaga yang mereka bangun untuk memberikan jalan kepada kaum komunis tadi untuk masuk ke dalam Indonesia. Kemudian terjadi infiltrasi komunis ke dalam Serikat Islam. Dulu Bapak Ibu ada muncul namanya Serikat Dagang Islam. Ini sejarah. Serikat Dagang Islam. Pernah dengar Bapak Ibu? Ini adalah kelompok pertama, lembaga pertama yang menjunjung tinggi untuk melakukan perlawanan kepada para pengusaha-pengusaha Cina dulu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada saat yang sama, Serikat Dagang Islam muncul untuk menyaingi para pedagang-pedagang Cina, kemudian berubah menjadi Serikat Islam yang ketika itu dipelopori salah satunya adalah Hos Cokroaminoto, Samanhudi di Solo. Bapak Ibu pernah dengar Samanhudi ya? Samanhudi di Solo juga masuk dalam tersebut Hos Cokroaminoto, yang kelak Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam. Di waktu yang bersamaan, jaraknya tidak jauh berbeda, di Bogor bermunculan kelompok yang sama, Serikat Dagang Islamiyah atau Serikat Islamiyah kelak muncul di Bogor untuk menyaingi Serikat Dagang Islam yang dipelopori oleh mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ketidaksukaan mereka terhadap berkembangnya Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam yang kelak menjadi politik Islam. Salah satunya gerakan politik yang bernuansa Islami. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Dan itu mereka munculkan Serikat Islamiyah itu, Serikat Dagang Islamiyah. Dan siapa mereka? Mereka adalah yang menjunjung tinggi, yang melawan Serikat Dagang Islam yang dimunculkan oleh Samanhudi. Bertujuan adalah untuk menyaingi mereka. Dan mereka tidak pro kepada rakyat. Sementara Serikat Dagang Islam ini pro kepada rakyat. Yang satunya lagi tidak pro kepada rakyat. Coba Bapak Ibu bayangkan, serius mereka melakukan hal demikian. Dan tidak sebentar lama. Kemudian pergolakan rakyat tahun 1926 sampai 1927. Itu juga masuk dalam bagian gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Meskipun belum resmi mereka masuk, tetapi mereka sudah lakukan adu domba. Dan mereka juga sudah lakukan gerakan-gerakan untuk cuci otak terhadap mereka. Bapak Ibu bayangkan, satu kampung bisa tercuci otaknya semua untuk ikut membunuh para jenderal. Satu kampung. Bahkan tidak main-main. Ini kasus Madiun itu sangat berbahaya. Dan mereka gerilya itu. Gerilya. Untuk menghancurkan setiap orang yang tidak sejalan dengan mereka. Kemudian, pada periode proklamasi tahun 1945 sampai 1949, absennya PKI dalam persiapan proklamasi menunjukkan pengkhianatan PKI.
Mereka tidak senang dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang harus Bapak Ibu ingat adalah, mengapa kita tidak suka terhadap PKI? Mereka sudah memberontak, sudah membangun embrio, mereka sudah membangun lingkungan, mereka sudah membangun komunitas. Yang paling kita tak suka lagi, mereka tidak ikut dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mereka termasuk orang yang ingin menghancurkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu yang didukung. Bayangkan, salah satu penguasa itu tidak percaya dengan keberadaan PKI ini, tak percaya mereka. Bayangkan, tak percaya. Oh, kok begitu? Memang begitu. Itu dituturkan oleh seorang pakar sejarah. Profesor Said itu mengatakan, bahkan ada penguasa yang sadar akan PKI, tapi dia mengatakan bahwa itu bukan ulah PKI. Coba bayangkan. Saya tak perlu sebut namanya. Kalau disebut namanya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kaget. Ini karena ada banyak ini aja Bapak Ibu. Kalau saya pakai ini saya sebutin namanya. Cuman kalau pakai ini agak susah nyebutnya. Sensitif. Ini ada yang live juga soalnya. Kenapa saya katakan tidak percaya? Itu di kondisi yang genting dia tak percaya. Sampai daripada keturunan dia, keturunan daripada penguasa tersebut, sampai hari ini tidak percaya dengan Partai Komunis Indonesia. Dan mereka katakan itu adalah dalang politiknya orang-orang tertentu untuk menggulingkan penguasa tersebut. Pada masa siapa Bapak Ibu? Soekarno. Atau sebut juga namanya. Bayangkan Bapak Ibu. Tidak percaya. Kami diskusi lama Bapak Ibu tentang PKI ini dengan guru saya. Saya dikasih buku ini oleh guru saya. Kata guru saya, baca buku ini. Setelah kita baca buku ini dokumentasi yang valid. Bahkan mungkin yang paling valid. Bahkan masih ada yang belum kita ketahui. Bah pembunuhan mahasiswa dan kiai dan santri. Itu pasca sebelum Soeharto. Ketika masih pada masa Soekarno itu masih terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka terhadap kiai sebelum masa Soeharto. Kalau masa Soeharto lain Bapak Ibu, bermunculan kelompok-kelompok teroris yang membunuh kiai dan santri, itu kelompok teroris. Tapi pada masa ini bukan, itu PKI yang pemberontak, yang pengkhianat. Baik Bapak Ibu. Kemudian peristiwa 3 daerah di Jawa Tengah pada bulan Desember 1945. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Atau masih ingat tuh? Masih hidup? Belum hidup lah waktu itu. Belum lahir. Apalagi saya Bapak Ibu. Tapi siapa yang menceritakan? Guru-guru kami Bapak Ibu. Ketika kami masih santri tahun 2006. Beliau masih hidup. Dan sebelum beliau meninggal itu beliau menceritakan, selalu diingatkan kepada kami di tanggal tersebut. 30 September itu, beliau yang selalu sebagai pelaku sejarah, beliau langsung menceritakan. Kami tahu cerita ini dari pelaku sejarahnya langsung. Karena guru kami ketika itu yang masih hidup berumuran 70-an itu, beliau menceritakan dengan langsung bahwa beliau dipenjara, beliau dipukul, beliau dihabisi, dan bagaimana beliau menjaga menjaga pendiri-pendiri yang lain biar tidak dibunuh. Dan ada bantuan datang dari Madiun untuk kemudian membasmi pemberontak-pemberontak dan pengkhianat PKI itu. Yang dituju oleh PKI ketika itu di Jawa Timur adalah pesantren-pesantren. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Karena pesantren-pesantren ini nanti kelak akan memunculkan laskar-laskar jihad. Jangan salah Bapak Ibu, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa tentang fatwa jihad. Orang yang mati dalam jihad, kata dia, masuk ke dalam surga dan dia mati syahid. Keluar fatwa itu, para ulama menunggu fatwa ini yang dikeluarkan oleh siapa? Hasyim Al-Asy'ari. Di Jawa rata-rata itu menunggu fatwa ini pada masa penjajahan. Dan ini terjadi, dan ini mengingatkan mereka, santri-santri itu, para kiai-kiai itu, tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan pernah diajarkan mereka sadar bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia itu begitu mendramatisir. Tahu Bapak Ibu mendrama ya?
Artinya butuh perjuangan yang sangat untuk memerdekakan negara Republik ini. Sehingga mereka sadar. Kenapa? Karena mereka ikut berperang. Sehingga keluar fatwa tentang fatwa jihad tersebut. Agar melawan. Apa tak lagi ketika itu. Kaum-kaum PKI ini sudah mulai masuk. Dan ketika mereka mendapatkan tempat, mereka sangat berkuasa. Sehingga apa yang mereka lakukan? Pembasmian. Pembantaian. Bapak Ibu tahu cara mereka membantai? Itu manusia, pembantaian manusia itu seperti manusia yang tidak punya hati sudah. Layaknya yang dibantai, yang dibunuh mereka itu adalah binatang. Dalam pandangan mereka, yang mereka bunuh itu bukan manusia. Karena mereka cara membunuh mereka seperti menganggap manusia yang mereka bunuh ini seperti binatang. Jadi tidak perlu ada namanya belas kasihan terhadap pembunuhan tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah, yang seperti ini yang harus kita hilangkan dari memori kita. Yang seperti ini yang harus kita hilangkan. Dan ini terjadi Bapak Ibu di dalam Islam. Di dalam Islam kejadian ini pernah terjadi, pernah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh para orang-orang yang tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan yang dilakukan oleh mereka terhadap Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman kurang apa? Kurang sadis apa yang mereka lakukan terhadap Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang mereka lakukan kepada Al-Hasan, yang mereka lakukan kepada Al-Husain, yang mereka lakukan kepada sahabat Nabi yang lain. Itu dilakukan dengan pemberontakan dan pengkhianatan. Sama. Artinya apa? Kita merujuk kepada sejarah. Dan sekarang terjadi, Bapak Ibu. Maka mereka, orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Bayangkan ketika mereka membunuh tanpa ada rasa belas kasihan. Maka Bapak Ibu ketika pembunuhan orang-orang itu, jadi ada satu kampung itu, mereka sengaja khususkan tempat itu untuk menampung mayat-mayat tadi. Jadi setelah mayat itu dibunuh, udah tuh tidak diapa-apakan Bapak Ibu, masukkan langsung. Jadi dibuat wadah yang besar. Jadi setelah dibunuh, terserah cara membunuhnya seperti apa. Ada yang dipotong kepalanya, ada yang dimutilasi. Jadi Bapak Ibu jangan salah, mahasiswa waktu itu dimutilasi. Mahasiswa itu dimutilasi. Para kiai dimutilasi, para santri dimutilasi. Bapak Ibu bisa bayangkan mutilasi itu seperti apa ya? Potong kaki, potong tangan, potong kepala, potong badan. Itu kemudian tidak diapa-apakan. Ditumpukkan mayat itu dalam satu tempat tadi. Ditumpukkan mayat tadi dalam satu tempat. Udah masukkan. Yang wadah yang sudah mereka gali tadi. Setelah itu mereka timbun. Setelah ditimbun, mereka bangun di atasnya tanaman-tanaman untuk menghilangkan jejak. Pertanyaannya adalah ketika mereka membunuh, sadarkah mereka kalau itu perbuatan dosa besar? Tak sadar. Kenapa tak sadar? Mereka ateis. Mereka pura-pura masuk Islam. Snop Horgen. Kita harus ingat itu. Orang pertama yang bisa menghancurkan Aceh itu, Snop Horgen, yang pura-pura masuk Islam, kemudian ia ikut di dalam itu pada masa kerajaan Samudra Pasai kalau saya tak salah, kemudian masuk dalam kelompok Aceh, mereka rusak. Lakukan propaganda, lakukan hasutan, adu domba antara satu dengan yang lain, hancur Bapak Ibu. Rusak Aceh. Snop Horgen, pengkhianat yang masuk Islam pura-pura. Sama yang dilakukan oleh para pengkhianat PKI. Mereka masuk Islam. Mereka ada yang Islam, ada yang non-Islam juga. Pertanyaannya adalah pengkhianatan mereka terhadap negara. Mereka tidak suka negara ini merdeka. Siapa dalang mereka? Dalangnya orang-orang Indonesia. Yang punya program siapa? Yang punya paham siapa? Mereka. Para ahlul komunis. Orang-orang komunis yang punya program, kita yang kemudian menjalankan untuk kerusakan negara kita sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan. Baik. Pemberontakan PKI di Madiun 1948 pada bulan September. Nah, masih ingat Bapak Ibu ya? 1948 di bulan yang sama September. Pemberontakan terjadi di Madiun. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, semua benteng-benteng pertahanan itu mereka hancurkan. Semua rakyat-rakyat itu, cara mereka menghancurkan adalah memancing dulu. Yang dibunuh masyarakat. Masyarakat yang tidak mau bergabung bersama mereka bunuh. Yang tidak mau bergabung bunuh.
Untung tak sampai ke Sumatera. Sampai mungkin sebagian kecil saja. Kalau sempat sampai ke Riau, kira-kira ada tidak bekas-bekas PKI di sini? Kalau sempat sampai ke sini, Bapak Ibu, mungkin kita tak terlalu merasa, Bapak Ibu. Mungkin kita tak terlalu merasa. Tapi bagi sahabat-sahabat kita yang pernah tinggal di Madiun, yang pernah paham sejarah ini, mereka merasakan sakitnya, Bapak Ibu. Dan ini saya ceritakan. Saya bercerita dengan beberapa kawan itu. Ternyata mereka termasuk keluarga yang pernah dihabisi oleh PKI. Dan itu cucu atau cicit, saya tidak terlupa sih. Kalau tidak salah cicit. Cicitnya, apa namanya cicitnya itu? Buyutnya itu yang dibunuh. Buyut, datuk di atas datuk leh. Kakek di atas kakek lah pokoknya. Saya cerita sama dia, bagaimana pandangan ente tentang PKI. Sedih dia. Karena ternyata mereka diceritakan dari turun-temurun. Turun-temurun. Ibunya, kakeknya menceritakan kepada ibunya, ibunya menceritakan kepada diri dia. Semenjak itu tertanam dalam diri dia akan kebengisan partai komunis yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu. Pada periode selanjutnya, periode demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin 1950 sampai 1965. Pertanyaannya, kita sudah merdeka atau belum? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah merdeka atau belum? Sudah. Proklamasi kemerdekaan kapan Bapak Ibu? Kalau tak ingat ini jangan mengingat PKI Bapak Ibu. Ini harus, kalau ini tak ingat berarti memang belum merdeka kita nih. Merdeka. Baik. Tampilnya seorang yang ternama, yang menjadi pelopor kaki tangan komunis di Indonesia. Yang oleh sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah orang suci. Siapa dia Bapak Ibu? D.N. Aidit. Nah, ini namanya saya sebut. D.N. Aidit itu Bapak Ibu oleh mereka disebut orang suci. Orang suci. Bahkan ada yang mengatakan D.N. Aidit ini keturunan Nabi. Keturunan dari cucu-cucu Nabi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baru-baru ini pula mereka katakan beliau keturunan Nabi. La haula wala quwata illa billah. Ini parah ini. Dan D.N. Aidit ketika itu menjadi seorang pemimpin pada Partai Komunis Indonesia tahun 1950. Semenjak perannya D.N. Aidit inilah komunikasi mereka dengan negara tempat mereka mengambil isu komunis tadi. Semenjak munculnya D.N. Aidit inilah tersebar luas paham komunis itu di Indonesia. Dan yang pandai berkomunikasi, yang bisa membangun komunikasi dengan mohon maaf, penguasa. Dan yang bisa mohon maaf, menjilat penguasa. Kalau sebelum dia tidak, sulit untuk berkomunikasi masuk itu susah. Tapi semenjak dia datang, dia bisa, mohon maaf, melakukan pendekatan persuasif. Pendekatannya pendekatan personal. Satu-satu. Sehingga mohon maaf, penguasa ketika itu terlena. Tidak percaya kalau gerakan PKI itu ada. Dan yang membunuh para jenderal itu bukan PKI. Dan tidak percaya. Setelah digali, setelah dicari tahu, barulah kemudian mengetahui dan belum, wallahu alam bishawab, belum menyadari dan mengakui keberadaan PKI meskipun sudah tahu perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau masih ada orang hari ini dari keluarga mereka misalkan yang tidak percaya dengan PKI, itu sebenarnya lumrah. Kenapa kita katakan lumrah? Karena pada masa yang sama, di waktu yang sama, seorang penguasa tidak percaya kalau itu perlakuan Partai Komunis Indonesia. Tak percaya. Coba, pembunuhan jenderal tadi Bapak Ibu, pembunuhan jenderal itu, dengan begitu sadisnya baik yang muslim ataupun non muslim, itu yang bunuh juga ngaku muslim kan? Yang bunuh juga ngaku muslim. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang membunuh juga ngaku muslim. Apa bedanya Bapak Ibu? Sama-sama ngaku muslim, yang dibunuh muslim. Apa dalih mereka?
Apa dalil mereka pembunuhan tersebut? Mereka menganggap jenderal-jenderal ini telah mengganggu apa namanya itu ya, aktivitas negara, telah mengganggu program-program mereka untuk mensejahterakan negara. Salah satu di antara paham komunis tadi adalah mereka punya satu program mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Sebenarnya tidak, tapi lebih tepatnya menternak masyarakat. Harus Bapak Ibu pahami, menternak masyarakat. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustaz pahami? Iya, mereka dalihnya ingin memakmurkan dan mensejahterakan, pada hakikatnya tidak. Mereka ingin jadikan kita, mohon maaf, seperti binatang yang ketika mereka kasih kita menjulur, tak kita kasih, tak dikasih kita juga menjulur. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemarin subuh kita sampaikan 7 karakter binatang yang ada pada diri manusia. Satu di antaranya adalah karakternya siapa Bapak Ibu? Famathaluhu kamathalil kalbi, seperti kalbun. Kalbun itu bagaimana karakter kalbun itu? Dikasih lidah dia menjilah, keluar, tak dikasih pun lidah dia tetap keluar. Sampai ini. Kita mau dibuat begitu Bapak Ibu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau dikatakan kemiskinan itu ada, memang ada. Tapi kemiskinan itu artinya apa? Dimiskinkan secara struktural. Tahu Bapak Ibu maksudnya dimiskinkan secara struktural itu? Kita hari ini dimiskinkan secara struktur. Kenapa? Orang yang sudah miskin itu dan dimiskinkan itu, apapun kata mereka yang punya harta tadi, mereka akan melakukan sama. Tujuan mereka menguasai itu adalah perekonomian dulu. Kalau ekonomi sudah mereka pegang, semua mereka bisa rusak. Tapi mereka lupa bahwa ada yang lebih kuat daripada itu. Politik identitas. Agama itu lebih tinggi daripada yang lain. Fethullah Gulen bekerja sama dengan Recep Tayyip Erdogan yang waktu itu muncul melakukan gerakan pemuda dengan politik identitas, bisa meruntuhkan Kemal Atatürk yang sekuler. Sama, kejadian itu sama. Artinya apa? Di balik kekuasaan mereka masih ada kekuatan yang tersembunyi yang disebut dengan politik identitas. Kita butuh politik identitas Bapak Ibu. Apa maksudnya? Bapak Ibu jangan pernah takut untuk mengatakan bahwa kami ini Muslim. Nah sekarang orang-orang Muslim tak mau dia katakan diri Muslim lagi. Udahlah, itu kan agama kita. Nah tujuan daripada komunis begitu. Mereka Muslim tapi mereka tak mau mengakui bahwa diri mereka Muslim. Nah udah, jangan tanya agama kami, udah biasa aja. Itu Islam itu beragama itu masing-masing. Salah satu kebiasaan ateis begitu. Coba Bapak Ibu tanya, kalau punya kawan ateis, coba tanya, apa agamamu? Dia nggak akan jawab. Agama itu urusan masing-masing. Komunis membawa itu. Komunisme membawa itu. Dan paham inilah yang kemudian mereka tanam, Bapak Ibu mohon maaf, mereka tanam dalam mengatakan bahwa negara sejahtera itu adalah negara yang di dalamnya harus banyak ateis. Kalau negara pengen sejahtera, harus negara pengikutnya itu harus ateis. Itu paham komunis. Jadi semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, semakin sejahtera. Negara Irlandia yang mereka jadikan contoh. Banyak di dalamnya orang-orang ateis. Mereka katakan itu contoh negara yang paling sejahtera. Tapi tak melihatkah ke negara yang lain? Cina. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Cina. Tahun 2015, kami dapatkan data. Ternyata Cina termasuk negara nomor 2 paling miskin. Setelah India. Tapi pernahkah ada yang mendapatkan data kemiskinan Cina? Ada yang mendapatkan? Tak ada. Mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan. Kenapa mereka sembunyikan?
ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami negara yang baik-baik saja. Tapi pada hakikatnya tidak. Mereka tidak pengen dipandang kecil. Hari ini Bapak Ibu, boleh lihat negara yang menguasai semua negara. Negara mana? Amerika menantang Cina. Apa kata Amerika kepada Cina? Kami naikkan pajaknya besar-besaran untuk semua produk Cina yang masuk ke Amerika. Baik yang besar maupun yang kecil. Apa kata Cina? Kami tak ambil yang besar, kami ambil yang kecil. Sekalipun dinaikkan. Ditantangnya Pak. Apa yang terjadi? Kalang kabut Pak. Amerika. Goyang Amerika. Semua pasar yang ada di negara ini, produk yang kecil-kecil sudah mereka punya. Tidak ada yang lain. Tusuk gigi. Bambunya dari kita Kalimantan, sampai ke sana, balik ke sini lebih mahal. Siapa yang punya? Cina. Maka muncul made in China. Itu yang ingin mereka tanamkan. Tidak salah Bapak, tidak salah. Karena memang Cina punya paham komunis. Cina punya paham komunis. Dan ketidaksukaan para partai komunis terhadap agama nampak. Kapan? Ketika mereka merusak. Siapa yang mereka rusak? Semua para pimpinan-pimpinan pesantren. Masjid-masjid mereka hancurkan. Santri-santri mereka bunuh. Pimpinan-pimpinan mereka mutilasi, kiai-kiai mereka mutilasi, termasuk yang paling mereka benci ketika itu adalah yang paling anti dengan komunisme ketika itu. Muhammadiyah. Kemudian muncul Nahdlatul Ulama. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang komunis suka dengan kita, jangan terlalu percaya dulu. Jangan cepat-cepat percaya. Ada udang di balik? Tidak ada udang di balik udang itu. Kalau cuma batu tak mau mereka ambil Bapak Ibu. Tapi kalau bakwan masih kecil, lebih mahal harga udang daripada bakwan lagi. Tidak mungkin mereka tidak memiliki sesuatu, tidak mungkin. Karena itu yang terjadi Bapak Ibu. Negara Uni Soviet. Bapak Ibu tahu Uni Soviet ya? Apa pahamnya Uni Soviet Bapak Ibu? Komunis. Tempat siapa Bapak Ibu? DN Aidit mengambil paham Uni Soviet. Tempat DN Aidit ngambil paham, dia bawa ke negara kita. Yang terjadi yang dilakukan oleh Bung Hatta ke Belanda. Bung Hatta kemana Bapak Ibu? Belajar ke Belanda. Balik ke Indonesia, dia buang paham Belanda itu, dia bawa paham yang baik. Itu siapa? Bung Hatta. Tapi DN Aidit, dia datang ke sana, dia bawa semuanya ke sini. Dia rusak semuanya. Dia cuci otak semua. Mungkin kita tak hidup pada masa itu. Kalau kita hidup pada masa itu, na'udzubillah, bisa jadi kita pun ikut itu. Saking pandainya DN Aidit mencuci otak. Hanya DN Aidit bisa. Yang dipegang oleh DN Aidit siapa? Yang dipegang oleh DN Aidit? Penguasa. Hari ini begitu Bapak Ibu. Misinya sama, modelnya sama. Modelnya sama. Gerakan yang mereka bangun sekarang sama. Kenapa saya katakan sama? Mereka mendekat kepada penguasa. Mereka gunakan tangan penguasa untuk memunculkan kebijakan terhadap keberadaan mereka. Kelak keberadaan mereka wajib diakui. Dan ini harus dihapus. Memori yang pahit ini harus dibuang. Itu tujuan mereka Bapak Ibu. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa ateis sehingga tercipta kesejahteraan. Di dalam buku ini Bapak Ibu disebutkan nama-namanya lengkap Bapak Ibu. Saya tak hafal nama-namanya. Di sini disebutkan semua Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka memasukkan paham mereka tidak dengan cuci otak masyarakat kecil terlebih dahulu. Pendekatan mereka terhadap para penguasa sedikit demi sedikit. Setelah masuk kepada para penguasa, barulah kemudian mereka lakukan cuci otak dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang ketika itu masih jarak tempuhnya masih dekat. Seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hanya berbataskan kota. Dari satu tempat ke tempat yang lain mereka lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu. Di Yogyakarta itu, ini kalau agak sensitif, potong aja nih. Di Yogyakarta itu,
Astagfirullahaladzim ya. Ada satu kampung Bapak Ibu. Oh, ini nggak bisa diedit Pak ya? Baik. Termasuk Bapak Ibu di Yogyakarta itu. Ada salah satu daerah itu yang mohon maaf, masih ada isi daripada cicit-cicit daripada